Halo Mas Bro, jumpa lagi di AMK Channel. Tutorial video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi GVT yang sering kotor ya. Apalagi untuk motor-motor baru-baru sekarang tuh GVT-nya gampang banget kotor. Nah, untuk di video kali ini saya akan berbagi tutorial caranya agar GVT tidak gampang kotor. Seperti biasa Mas Bro, bagi yang baru gabung silahkan bantu subscribe channel ini Mas Bro, biar lebih berkembang dalam memberikan tutorial dan semangat. Dan bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke Mas Bro, untuk tutorial seperti ini Mas Bro ya. Rata-rata untuk motor Scoopy yang ini Mas Bro, Scoopy yang ini ban donat, ini bagian sininya itu tidak ada hawanya Mas Bro ya, tidak ada saringannya, jadi langsung udaranya masuk lewat sini. Oke Pak, nah udaranya langsung masuk lewat sini, kemudian muter di bagian sini. Demikian pula sebaliknya di bagian sini Mas Bro. Nah ini bisa diperhatikan ini kotorannya tuh seperti ini. Nah kotorannya seperti ini ya. Jadi kotorannya itu ngaruhnya di gergel, ngaruh juga Mas Bro, gampang gergel. Nah ini lubang ventilasinya ini Mas Bro, ini tidak ada filternya Mas ya. Nah bagian tutupnya ini juga sama, ini dalamnya juga tidak ada. Ini saya buka dulu Mas Bro, biar pada tahu. Nah ini tidak ada filternya Mas Bro, jadi kotorannya itu langsung masuk lewat sini. Kotorannya masuk lewat sini dan hasilnya seperti ini. Nah ini kotoran-kotorannya Mas Bro. Ini belum saya bersihin. Ini biar mas-masnya pada tahu semua kondisi awalnya seperti ini. Bagian ini juga sama, lewatnya lewat belakang. Nah lewat belakang juga. Jadi ini tidak ada filternya, langsung los. Kemudian perpaknya ini juga nggak ada, ini hanya memakai lem. Nah ini Mas Bro, lem-lemnya nih. Nah ini bisa dilihat nih, ini bekas lem. Tapi kalau untuk motor sekarang tuh tidak memakai packing kayak motor dulu. Ini hanya memakai lem Mas Bro. Nah ini lemnya seperti ini. Makanya kotorannya itu cepat masuk. Ya kalau kotorannya cepat masuk otomatis ya motornya gergel juga. Ya kalau motornya gergel ya otomatis ya umur spare partnya juga lebih berkurang Mas Bro. Nah untuk awalnya seperti ini Mas Bro, nanti akan saya praktekkan cara mengatasi agar tidak gampang kotor. Ya Mas Bro, ini sudah dibersihkan semua Mas Bro, bagian kapas ganda ini kipas kemarin sudah bersih, dan ini juga sudah dikasih gemuk. Nah ini dalamnya juga sama Mas Bro, seperti di servis biasa Mas Bro. Nah ini lakernya ini made in China Mas Bro ya. Nah ini bisa dilihat nih. Nah ini Mas Bro ya, made in China Mas Bro ya. Nah ini made in China, jadi kualitasnya lebih berkurang. Nah ini bagian GVT juga sudah dibersihkan, bagian GVT sini juga sudah bersih. Nanti tinggal dirakit nanti, dirakit dan saya kasih tahu kunciannya, cara pasang busanya.
Oke Mas Bro, ini langsung aja dipasang Mas Bro. Ini langsung ke pokok permasalahan Mas Bro ya. Jadi apabila ini sudah pasang semua, kan panjenengan tahu kan ya gimana caranya sirkulasinya ini. Jadi sirkulasinya kan lewat sini Mas Bro ya. Nah ini lewat sini tanpa ada filter. Kemudian ada lagi sirkulasinya masuk lewat bagian sini Mas Bro. Ini juga tanpa ada filter. Nah ini tanpa ada filter Mas Bro ya. Ini dari bawaan pabrik memang sengaja dibikin seperti itu. Maka dari itu ini nanti bagian dalam sini kita kasih filter seperti ini Mas Bro ya. Nah ini filter apa aja lah, yang penting bisa kesaring. Jadi tujuannya ini diselipin filter Mas Bro. Tujuannya biar angin yang masuk ke dalam ini, masuk ke dalam ruang CVT ini Mas Bro, ini sudah kesaring di filter bagian sini. Jadi yang masuk itu udaranya benar-benar bersih. Kan kalau logikanya aja, kalau di sini nggak ada filter, otomatis kan angin langsung masuk los seperti ini Mas Bro ya. Jadi debu-debu di jalan itu langsung masuk di bagian CVT itu. Otomatis CVT-nya ini ya pasti gampang kotor. Maka dari itu gimana caranya kita sirkulasi udara ini kita bikinkan filter seperti ini. Nah nanti filternya seperti ini Mas Bro ya. Nah ini untuk filter bagian belakang Mas Bro. Nah ini kita potongkan dari sini aja ya. Nah kita potongkan seperti ini. Tinggal kita tempelkan seperti ini Mas Bro ya. Nah tinggal ditempelkan seperti ini. Kemudian kita titik lem dengan tujuan biar tidak bergerak. Nah kita titik lem seperti ini. Nah titik lem seperti ini Mas Bro ya. Demikian dalamnya juga sama, dengan tujuan agar tidak lepas. Nah ini sudah dititik lem, nah seperti ini Mas Bro ya. Nah ini biar tidak lepas. Untuk langkah pertama, bagian belakang ditutup filter seperti ini. Anginnya tetap masuk Mas Bro ya, tetapi kesaring sama filter ini. Kemudian bagian depan Mas Bro. Nah bagian depan ini seperti ini. Nah ini konturnya seperti ini Mas Bro ya. Nah konturnya seperti ini kita bikinkan filter sini. Nah ini kita bikinkan filter seperti ini. Bagian depan. Nah ini kalau dipasang seperti ini Mas Bro, tak begini. Nah jadi bisa dimengerti Mas Bro ya. Jadi ini masuknya dari sini, dari yang dipampetin pakai busa tadi. Anginnya masuk des, masuknya ke sini. Nah ini kalau dibalik seperti ini. Nah jadi anginnya ini masuk, kemudian keluarnya lewat sini Mas Bro. Jadi di sini sudah anginnya itu angin bersih karena udah kesaring dengan filter tadi. Tinggal kita pasang seperti biasa Mas Bro.
Oke Mas Bro, sebelum kita pasang bak CVT nya, kita lem dulu Mas Bro. Ini saya menggunakan lem sealer ya Mas Bro ya. Menggunakan lem sealer dengan tujuan kalau kering lemnya ini seperti karet Mas Bro ya. Jadi kalau lemnya ini keras, kalau kering itu tidak keras tapi seperti karet, seperti seal lah. Jadi ini fungsinya lem ini untuk menahan debu. Jadi debunya ini tidak masuk ke permukaan ini Mas, tidak lewat permukaan. Dengan tujuan seperti itu. Nah ini dikasih lem seperti ini. Jadi lemnya lem karet kalau sudah keras. Sudah apabila ini sudah semua, tinggal dipasang Mas Bro. Oke Mas Bro, ini sudah kepasang, tinggal dicukur Mas Bro ya. Boleh nyalakan. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, halus. Halus. Nah ini bekas ininya, busanya ini sini, mampet di sini Mas. Jadi ini ada anginnya keluar dari sini, angin keluar masuk itu. Oke Mas Bro, intinya motor-motor baru sekarang itu seperti itu Mas Bro. Jadi memang sudah didesain dari pabrikannya seperti itu agar barang-barangnya itu umurnya lebih pendek ya, karena emang udah dibikin seperti itu, udah didesain lah ya, karena kalau umur udah pendek ya otomatis kan pergantian spare part pasti kan juga lebih cepat. Jadi ya tidak heran kalau motor-motor baru sekarang tuh motornya ringkih-ringkih ya seperti itu ya. Sebagai mekanik saya cuma ngasih solusinya agar lebih bagus dari bawaan pabriknya. Jadi ya dikasih filter itu tadi Mas, biar lebih bersih sirkulasi bagian CVT-nya. Nah seperti itu tadi Mas Bro ya, tentang cara mengatasi CVT yang sering kotor ya. Pada intinya itu jalur udara di bagian CVT itu Mas Bro itu dikasih filter. Nah filternya bebas pakai filter apa aja, yang penting dikasih filter seperti busa dengan tujuan agar sirkulasi yang masuk di bagian CVT dan keluar bagian CVT itu ada filternya ya. Ya kalau bagian in-nya masuk ada filter, otomatis udaranya pasti kesaring dengan filter itu Mas ya. Jadi udara masuk sudah sampai dalam CVT itu benar-benar bersih sehingga tidak gampang kotor. Untuk dasarnya seperti itu. Nanti ya kedepannya bisa kalian kembangkan lagi cara-caranya. Oke Mas Bro, sekian tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih.